Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Ibu Neng selaku guru sejarah Indonesia di kelas 12 IPA 4, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami berdua kesehatan sehingga kami berdua dapat mengerjakan tugas remedial sejarah yang berjudul Berjampunnya PKI di Solo. Tragedi 30 SPKI dengan segala akses pada 1965 tidak perlu diungkap lagi dalam kesempatan ini. Oke. Dikarenakan sudah banyak terekspos di buku-buku sejarah dan media massa, contoh di sosmed, di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Penangkapan beberapa kasus yang lain antara dimulai dari apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak tahun 1960-an, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal menjadi basis PKI, terutama di Solo yang sedang kita bahas ini, Kartosusuro, Boyolali, dan Klaten. Banyak aksi sepihak yang ditunjukkan kepada lawan, tokoh agama, dan orang-orang sipil yang tak berdosa, diantaranya penculikan dan penghilangan paksa 4 orang di Klaten hingga saat ini tidak diketahui kuburannya. Pada kasus lain sebanyak 16 orang PKI secara tiba-tiba menyekap sambil mengacungkan arit atau sabit kawan-kawannya yang tidak lolos menjadi sasaran kekerasan masa PKI. Mereka yang dibacok, dibabat ada 7 orang, ada yang dibacok bagian kepala, bagian leher, bagian tangan, dan lain sebagainya. Oke, masa-masa PKI ini sangat kejam kalau kita bilang ya. Mereka tidak, gimana ya ibaratnya ya, tidak menunjukkan sifat kemanusiaan yang adil gitu, kayak suka-suka hati mereka aja. Dan oleh sebab itu, dan itulah kejamnya PKI. Kita sebagai penerus bangsa patutnya menghargai jasa-jasa mereka yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan PKI di Kota Solo adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik antara para petani. Oke, tokoh-tokoh yang terlibat dalam PKI di Solo adalah Musso, Dipa Nusyantara Aidit, Amir Syarifudin, Joto, Darsono, Misbak, dan Semaun. Penuturan saksi mata pembantaian korban PKI di Gedung Kopi Solo adalah Bapak Usman Amiruddin, 82 tahun. Dia menceritakan bagaimana kronologi pada saat itu ketika ia berhasil selamat di masa pembantaian di Solo. Waktu itu saya berada di barisan belakang dan berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah percetakan yang terkenal waktu itu, yang sekarang sudah menjadi gedung BCA di Kota Solo. Ada yang meninggal di lokasi waktu itu, kalau nggak salah 6 atau 7 orang ungkapnya. Saya tidak berani keluar sampai waktu benar-benar aman dan dia melihat lalu lalang peluru itu jelas terlihat depan matanya, tutur beliau. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Lanjut. Sedari zaman Revolusi Solo, dianggap daerah merah istilah untuk kawasan yang menjadi kelompok basis atau partai kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika pembersihan pakai terjadi pasca 1965, tak hanya anggota partai yang digulung, orang yang dianggap simpatisan pun wajib hukumnya diciduk. Solo menjadi salah satu daerah pembersihan, bahkan tepi-tepi Bengawan Solo pun menjadi ladang pembantaian. Sekitar bulan Desember awal ketika melewati sungai Bengawan Solo, saya melihat banyak sekali orang-orang diikat terus dijajar di pinggiran Bengawan Solo.
kata Yong Witono dalam buku Suara di Balik Prahara 2011 284. Setelah percakapan antara orang-orang yang diikat dengan tentara yang menurutnya dari Kostrad, kemudian orang-orang yang diikat itu ditembaki. Begitu ditembak, tubuh mereka langsung memplung ke sungai Bengawan Solo. Kenang Yong. Tak hanya Yong menyaksikan Bengawan Solo jadi ladang pembantaian. Seorang guru Suyatno Prayitno yang diciduk pada November 1965 menurut catatan Antonius Sumarwan dalam Menyeberangi Sungai Air Mata. Kisah tragis Tapol 65 dan upaya rekonsiliasi 2338 menyaksikan sejak Januari 1966 tiap malam banyak tahanan yang dikeluarkan pada malam hari, tetapi banyak dari mereka tak pernah terlibat lagi setelahnya. Menurut desas-desus mereka dihabisi, nyawanya di tepi sungai Bacem dan mayatnya dilempar ke Bengawan Solo. Catat Antonius Sumarwan 2007 338. Para pelaku pembantaian tak hanya militer, tapi juga orang-orang sipil yang direkrut jadi algojo. Solo memang menjadi salah satu fokus operasi pembersihan dari orang-orang PKI setelah para jenderal terbunuh pada 1 Oktober 1965. Jumlah personel militer dari Solo pun bertambah secara signifikan. Pada tanggal 23 Oktober 1965 telah dibentuk Staf Gabungan Keamanan yang terdiri dari Angkatan Darat, Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, Angkatan Udara Republik Indonesia AURI, dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia AKRI yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Suwarno Edi Wibowo dengan tugas keamanan dan ketertiban umum dalam wilayah Surakarta dengan waktu yang secepat mungkin. Lapor Direktur Intelijen Angkatan Udara tanggal 29 Oktober 1965 yang belakangan digolongkan Brad Simpson dalam dokumen 10 Jakarta Embassy Files RG84 entry P339 Jakarta Embassy File Box 14 folder 40 39 September 30 tahun November. Dokumen itu menyebutkan pada 22 Oktober di Solo terdapat 6 meninggal dan 35 terluka. Pada 23 Oktober terjadi penculikan dan pembunuhan 14 orang dari gangguan nasionalis dan agama di Kampung Sewu. Pada 24 Oktober di Kartasura terdapat 21 orang korban dan di benteng yang dikosongkan Batalion K terdapat 6 orang mati terkubur. Menurut Oid Tejo Tat dalam memoir Tejo Tat membantu Presiden Soekarno 1995 selama kurun Desember 1965 sampai 2 Januari 1966 setidaknya diduga 80.000 orang terbunuh, termasuk di dalamnya juga korban-korban di Solo. Namun, pembantaian guna membersihkan Solo dari anasir yang di masa Orde Baru disebut G30S PKI itu sempat mengalami gangguan. Si pengganggu yang tidak bisa dicegah itu bukanlah dari golongan komunis atau sisa-sisa kader PKI dan simpatisannya yang melakukan perlawanan. Gangguan datang berupa gejala alam. Pada pertengahan Maret 1966, hujan melanda Solo. Volume hujan ternyata sangat signifikan dan berdampak pada terhambatnya agenda pembersihan. Sangat tidak efisien untuk membantai di tengah hujan. Hujan berlangsung non-stop dari tanggal 15 Maret 1966 jam 3. Tulis di buku Banjir Bandang di Kota Bengawan 1966. Terbitan Pelaksana Kuasa Perang Surakarta Per Cooper. Itu hujan bukan hujan biasa. Hujan di siang bolong itu lebat sekali. Menurut catatan buku keluaran Per Cooper itu.
Air yang disertai butir-butir es jatuh hampir di setiap detik. Esoknya, 16 Maret 1966, hujan masih turun. Sungai Bengawan Solo yang menampung air hujan dari daerah sekitar kota Solo pun meluap. Rupanya 5 tanggul di sekitar Bengawan Solo jebol. Akhirnya banjir bandang pun melanda Solo pada 6 Maret jam 11 malam. Menurut buku terbitan Perkuper itu, tinggi air mencapai 1,5 meter di Pasar Nguter. 2/3 kota terendam air dari tanggal 17 hingga 18 Maret. Air bahkan sudah merendam 3/4 kota.